Salam saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu yang sekarang telah sampai di Wahyu pasal 13, di mana pasal 13 ini dari ayat 1 sampai ayat 18. Nah, sebelum saya menguraikan ayat demi ayat yang ada, saya akan sedikit menguraikan seluruh pasal 13 ini untuk saudara mendapatkan pengenalan yang cukup lebar atau luas tentang pasal 13 ini. Saya beri judul perikop ini adalah Tritunggal yang tidak kudus. Saudara, dalam melaksanakan rencananya, iblis meniru cara Allah, yaitu Tritunggal yang kudus. Di mana kita ketahui, kita gereja mengimani tentang Tritunggal ini, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, iblis juga, saudara, meniru cara Allah ini. Iblis membentuk juga yang disebut Tritunggalnya, yang tidak kudus, yaitu pertama setan. Di ayatnya Wahyu 12 ayat 9. Yang kedua Antikris, Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Wahyu yang sebentar kita akan uraikan di dalam sesi-sesi ke depan. Dan yang ketiga adalah nabi palsu di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18, saudara. Nah, inilah yang akan saudara bisa nanti mengerti dalam penjelasan binatang yang akan timbul di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18, ya. Nah, hari ini kita akan menguraikan tentang Tritunggal yang tidak kudus ini, ya saudara. Iblis berdiri di tepi pantai untuk memanggil binatang pertama dari laut untuk melanjutkan peperangan terhadap orang-orang kudus. Ya, saudara sudah baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, ya saudara, sampai ayat yang terakhir. Nah, saudara, ini dijelaskan di dalam pasal 13, saudara, ternyata dibagi dua, ya, yang tadi saya telah jelaskan itu. Ya, bagian yang pertama itu pasal 13 ayat 1 sampai 10 yang disebut binatang pertama, dan yang kedua atau binatang yang kedua di dalam pasal 13 ayat 11 sampai 18. Nah, saudara, binatang-binatang itu adalah antek-antek naga, saudara. Dipanggil untuk memajukan rencana dari si naga ini. Binatang pertama melambangkan kekaisaran Romawi yang totaliter, ya, yang menuntut penyembahan kaisar. Saudara bisa membacanya nanti di ayat 1 yang kita akan jelaskan nanti dalam uraiannya, Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18 ini. Binatang ini adalah sebuah kombinasi dari keempat kerajaan yang dinyatakan, dijelaskan, dituliskan oleh Daniel di dalam Daniel pasal 7, saudara. Saudara bisa baca, ya, tentang binatang ini, saudara, yang melambangkan tentang keempat atau kekuasaan dari kerajaan di dalam Daniel pasal 7. Serta otoritas dari kekuasaan adalah jahat, saudara, si jahat ini di dalam Wahyu pasal 13 ayat 2. Nah, binatang ini tampaknya seolah-olah dikalahkan, tapi ia muncul kembali, ya saudara, dan membuat semua orang takjub melihat kembalinya binatang yang seharusnya menurut penglihatan orang banyak dia harusnya mati. Orang-orang memberikan akhirnya kesetiaan mereka kepada naga dan binatang yang ada ini, saudara, karena mereka melihat satu mujizat yang luar biasa yang terjadi, ya saudara. Percaya bahwa binatang ini tidak ada bandingannya, saudara, luar biasa, karena yang harusnya binatang ini binasa oleh lukanya, saudara, yang ada, ternyata dia bisa hidup. Dan inilah yang dilakukan binatang ini. Siapa yang sama seperti binatang ini, saudara, seperti dalam ayat 4, ya, di dalam Wahyu pasal 13 ini.
Nah, binatang ini saudara dikatakan diberikan otoritas oleh naga untuk seluruh waktu antara kebangkitan dan kedatangan kembali Kristus. Ya, jadi waktu Yesus bangkit dan Yesus akan datang kembali, itulah otoritas yang diberikan kepada binatang itu atau antikristus yang ada ini. Dan dikatakan dia mencerca, saudara, menghina Allah maupun orang-orang yang percaya. Di dalam ayat 5 sampai dengan ayat 6. Tentu saja, saudara, dia menggambarkan perang terhadap orang-orang percaya. Dan dikatakan membunuh mereka, ya, di dalam ayat 7. Orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan menyembah binatang ini. Ya saudara, ini juga penjelasan yang luar biasa untuk saudara. Dikatakan untuk saudara bisa tertulis di dalam kitab kehidupan, saudara harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan segala perintah-perintahnya dengan baik, saudara. Ya, karena ini yang dijelaskan di dalam Wahyu pasal 13 ini, yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, dialah yang nanti saudara akan dilawan menjadi musuh dari antikristus ini, saudara. Secara langsung memang orang percaya menjadi lawan dari si iblis, tapi dikatakan dalam firman Tuhan mereka akan diangkat, ya, untuk mereka tidak mengalami masa aniaya, saudara. Tapi orang-orang percaya, saudara, ini yang dikatakan dipanggil untuk bersiap menghadapi penderitaan, ya. Nah, ini penderitaan ini yang dialami yang dalam awal Kristus bangkit, naik ke surga dan sampai kedatangannya, saudara. Nah, itulah awal penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya, saudara. Sampai hari ini masa ini masih dialami oleh orang-orang percaya karena kepercayaannya kepada Yesus. Mereka mengalami aniaya, penderitaan, pembunuhan dan luar biasa. Bahkan beberapa waktu ini saya boleh membaca berita bagaimana sebuah negara yang menindas rakyatnya, ya, beberapa negara bahkan, ya, dan sekarang ini sedang dikatakan ada beberapa orang percaya dikumpulkan dan akhirnya menjadi martir, saudara. Begitu luar biasa, saudara, dan itu memang sudah dijanjikan, ya, di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18 ini yang saya jelaskan bahwa ketika Kristus naik ke surga sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, itulah masa penderitaan ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang tidak mau percaya Yesus dan mereka akan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, binatang yang kedua keluar dari bumi, saudara, untuk meniru anak domba Allah. Tapi ucapannya membuat dia menjauh, saudara. Dia milik naga, saudara. Ya, di dalam ayat 11 dijelaskan. Dia melakukan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban sehingga orang-orang menyembah binatang pertama, ya saudara, ayat 12 sampai 15. Dia juga mempraktikkan diskriminasi ekonomi sehingga orang-orang menerima tanda dari binatang dan memberikan hidup mereka kepadanya. Karena nanti dalam konteks ini, saudara, pada zaman di mana nanti dia berkuasa, segala transaksi ekonomi ada di dalam kekuasaannya, saudara. Ya, itu yang disebut angka 66, angka manusia itu, ya saudara. Itu bagian dari kekuatan yang nanti mereka pakai untuk mereka menindas orang-orang percaya. Ya, saudara, itu sebabnya ekonomi dikatakan semakin hari semakin manunggal, saudara, semakin disatukan sehingga mempermudah, ya, pergerakan ekonomi dapat juga diketahui, dapat juga digerakkan dengan mudah, saudara, ya. Dan dikatakan Yohanes memberikan teka-teki kepada para pembaca. Bilangan binatang itu adalah bilangan manusia, yaitu angka 666 di dalam ayat 18, ya saudara. Nah, di dalam pasal 13 ini, saudara, ini pengembangan lebih lanjutnya dari gambaran pasal 12 ayat 13 sampai 17. Ya, dan terus seterusnya latar belakang dari perjanjian lama dari pasal ini adalah Daniel pasal 7 yang tadi saya sudah jelaskan di atas. Jadi keempat ramalan kerajaan timur dekat dari Daniel
itu digabungkan dalam kerajaan ini, ya, satu akhir, universal, anti Tuhan di dalam akhir zaman ini, saudara. Seterusnya dikatakan penyembahan kaisar abad pertama, saudara, adalah salah satu pemenuhan historis dari menyembah patung itu, saudara, karena akan menjadi akhir zaman manusia dari dosa. Ya, kalau saudara nanti membaca tentang si pendurhaka itu, saudara, di 2 Tesalonika pasal 2, saudara. Saudara bisa belajar bagaimana tentang antikristus itu atau si pendurhaka itu, saudara, ya. Dan tanduk kecil di Daniel pasal 7, ya, saudara bisa lihat, ya, di ayat 8, 11, 20, 25 yang dikatakan keluar dari kerajaan keempat, yaitu apa? Tanduk kecil itu Roma, saudara, ya. Itu yang Daniel ceritakan, dan dalam sejarahnya ayat itu semua nubuatan dalam Daniel pasal 7 terjadi, saudara. Nah, seterusnya dikatakan binatang itu telah diidentifikasikan dengan 2 cara. Ya, yang pertama, ajarannya adalah palsu, guru-gurunya palsu, ya, dan itu sedang berlangsung, saudara. Ya, saudara boleh melihat ayat-ayat yang menjelaskan itu, 1 Yohanes 2 ayat 18, ayat 22, ya, saudara, atau di 2 Yohanes, ya, pasal 7 itu dijelaskan tentang ajaran palsu dan guru-guru palsu, saudara. Nah, saudara, ini yang saudara harus ketahui. Seterusnya dikatakan orang yang sebenarnya mungkin akan meramalkan orang jahat sepanjang sejarah atau yang disebut antikristus itu, saudara, itu ada beberapa yang digelarkan pada zaman-zaman masa-masa sebelumnya, saudara. Ya, ada disebut Kaisar Romawi lah, itu dikatakan sebagai orang yang jahat, ya, atau Hitler lah, gitu, ya, dan lain-lain. Tapi akhirnya, saudara, firman mengajarkan itu dipersonifikasikan dalam seorang tokoh akhir zaman. Nah, saudara mau pengen tahu, saudara bisa baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 10, ya, tentang si pendurhaka itu, saudara, yang antikristus itu, ya, antikris, ya. Nah, saudara, saya akan sedikit menggambarkan tentang pemerintahan antikristus itu dalam konteks pengertian tentang pemerintahan manusia atau pemerintahan dunia, sehingga nanti pada zaman antikristus pemerintahannya dia mirip seperti yang saya memberikan gambaran ini, ya. Dikatakan begini, pemerintahan manusia, ya. Nah, pemerintahan manusia ialah yang mengorganisir, artinya manusia yang mengorganisir diri mereka sendiri untuk menyediakan dan mengamankan kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka, ya, yang mereka rasakan untuk mereka bisa menyamankan hidup mereka. Nah, maksud Allah telah mewasiatkan bahwa keteraturan itu lebih disukai daripada ketidakperaturan itu, saudara. Orang senang sekali, saudara, sebenarnya pada keteraturan, tapi banyak juga manusia yang tidak ingin teratur, saudara, sehingga nggak tahu hidupnya berarah kemana. Dia tidak sadar, yang penting dia senang dengan kehidupannya yang tidak teratur itu, saudara. Saudara, penting keteraturan itu. Musa dikatakan membuat undang-undang yang disebut Dekalog atau 10 firman Allah itu, ya, saudara, adalah kehendak Allah bagi umat manusia, ya, atau untuk orang Israel. Allah mencontohkan dahulu, saudara. Hal ini menyeimbangkan antara penyembahan dan kehidupan. Keteraturan itu penting dengan tuntunan-tuntunan, yaitu hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya. Termasuk di dalamnya adalah inti, yaitu Dekalog 10 hukum Taurat itu, saudara. Tak ada bentuk atau struktur pemerintahan yang disarankan, saudara, dalam kitab suci. Memang tidak ada, apakah demokrat kah, liberal kah, struktur pemerintahan yang ada. Tidak, Alkitab tidak menjelaskan itu. Walaupun sebenarnya pemerintahan di dalam prinsip Alkitab yang diberikan contoh adalah pemerintahan negara Israel, ya, yang disebut pada zaman Perjanjian Lama teokratis atau teokrasi, saudara, ya. Nah, dari Israel kuno, ini adalah antisipasi dari bentuk pemerintahan sorga sebenarnya, menggambarkan tentang pemerintahan sorga, ya, karena Allah lah yang memerintah sorga dan teokratis,
otoritanya penuh kepada Allah, pada Allah ya saudara ya. Nah, sedangkan demokrasi maupun kapitalisme tak satu pun adalah kebenaran Alkitabiah. Ingat, prinsip negara demokrasi ataupun negara kapitalis itu tidak satu pun adalah kebenaran tentang pola pemerintahan yang Alkitabiah. Orang-orang Kristen harus bertindak sepantasnya dalam sistem pemerintahan apapun, ya, di mana orang-orang Kristen itu berada, ya, ada di Amerika, di Inggris, di Eropa, di Asia, di Afrika dan sebagainya. Orang-orang Kristen diajarkan oleh Tuhan, mereka harus bertindak sepantasnya, ya, dalam sistem pemerintahan di mana mereka berada. Nah, tujuan dari orang Kristen adalah penginjilan dan pelayanan. Jadi bukan revolusi. Kekristenan tidak mengajarkan tentang pemberontakan, saudara ya, tetapi adalah penginjilan dan pelayanan. Jadi negara di mana kamu tinggal, kekristenan mengajarkan prinsip kita mengikuti, ya, menghargai, ya, pola negara yang ada di mana saudara berada. Tapi inti dari kekristenan adalah penginjilan dan pelayanan. Hidupmu harus menjadi gambaran Kristus, supaya mereka yang belum kenal Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan melalui gambaran Kristus yang ada dalam dirimu, dan engkau sendiri bertindak memberitakan nama Yesus kepada semua orang, supaya semua orang menerima Dia, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan. Seterusnya saudara, asal dari pemerintahan manusia ini, saudara, kita harus belajar tentang prinsip-prinsip ini supaya kita orang-orang percaya menghidupi kehidupannya di pemerintahan dunia ini sesuai di mana kondisi kita berada. Nah, dikatakan gini, Katolik Romawi, saudara, menegaskan, maksud saya gini, aliran Katolik menegaskan bahwa pemerintahan manusia adalah suatu kebutuhan bawaan. Bahkan sebelum kejatuhan manusia, Aristoteles nampaknya setuju dengan pernyataan ini, saudara. Dikatakan, dia berkata, manusia ialah binatang politik. Yang maksud dari penjelasan dia perkataan dia adalah pemerintahan itu adalah ada untuk ikut menyelenggarakan kehidupan yang baik, gitu ya. Nah, sedangkan saudara, aliran Protestan dikatakan, saudara, itu aliran yang mengajarkan dengan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh aliran-aliran yang menyatakan dirinya adalah Protestan, khususnya sejak Martin Luther, saudara, yang sebelumnya adalah Katolik. Nah, Martin Luther menegaskan bahwa pemerintahan manusia itu melekat dalam kejatuhan manusia, saudara. Ia menyebutnya tangan kiri kerajaan Allah, gitu. Ia berkata bahwa cara Allah mengendalikan orang yang tidak baik adalah dengan menempatkannya dalam kekuasaan. Ini yang diajarkan oleh Martin Luther, ya, dalam aliran Protestan, gitu. Sedangkan Karl Marx, dia adalah pencetus dari ateisme, saudara, menegaskan bahwa pemerintahan adalah cara bagi segelintir kelompok atau elit mengendalikan massa. Nah, bagi Martin Luther, pemerintah dan agama sama saja perannya. Nah, ini bagi Karl Marx, maksud saya, ya saudara, ini harus dimengerti dengan baik prinsip-prinsip pemerintahan di dunia berdasarkan Katolik, berdasarkan Protestan, dan berdasarkan Karl Marx, aliran dari ateisme, saudara. Nah, saudara, di dalam Perjanjian Lama dijelaskan tentang pemerintahan ini. Israel adalah pola yang akan diterapkan dalam sorga. Jadi pola kerajaan Israel itu adalah bagian pola yang diterapkan dalam sorga. Di dalam Israel kuno, YHWH adalah raja. Teokrasi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pemerintahan langsung yang dipimpin oleh Allah. Ya, 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 9 menjelaskan
bahwa pada zaman itu Allah lah yang memerintah Israel, saudara. Nah, saudara, kedaulatan Allah dalam pemerintahan manusia dapat dilihat dengan jelas, saudara. Kedaulatan Allah. Jadi dalam Yeremia 27, saudara, Esra pasal 1, 2 Tawarik 36, Yesaya 44, Daniel pasal 2, saudara. Itu menjelaskan, ya saudara, tentang kedaulatan Allah dalam pemerintahan manusia. Seterusnya dikatakan umat Allah harus tunduk dan hormat bahkan kepada pemerintahan yang menyerang atau menjajah atau penjajah disebutnya. Nah, dasar ayatnya ada di dalam Daniel pasal 1 sampai dengan pasal 4 di mana Nebukadnezar menjajah orang Israel, saudara. Terus Daniel pasal 5 tentang Belshazzar, saudara. Ya, jadi pemerintahan yang menyerang atau menjajah itu harus kita tunduk dan hormat. Firman Tuhan mengajarkannya. Seterusnya tentang Darius, ya itu juga yang menguasai Israel. Dan seterusnya di Israel dipercayakan kepemimpinannya kepada Esra dan Nehemia. Dan itu yang diajarkan tentang penundukan dan hormat kepada pemerintah oleh Tuhan kepada Israel, saudara. Seterusnya dikatakan umat Allah, saudara, harus mendoakan penguasa sipil. Jadi saudara dan saya, kita punya pemerintahan Indonesia ini. Kita harus mendoakan saudara penguasa yang ada. Presiden, para menteri, TNI yang menjaga keamanan bangsa ini, saudara, kepolisian yang mengelola keamanan sipil, saudara. Ini juga harus kita doakan. Belum pemerintahan sipil yang ada, mulai dari gubernur, ya wali kota, bupati, kecamatan, kelurahan, dan seterusnya, saudara, sampai level RT, saudara. Saudara harus berdoa terhadap pemerintahan yang ada ini, ya, bahkan pemerintahan yang sampai level sipil RT di mana saudara tinggal, saudara, supaya terjadi keamanan, ketertiban, kedamaian, dan itu bagian dari tanggung jawab saudara dan saya, ya, menopang pemerintahan yang ada, saudara, dengan cara mendoakan, ya. Dasar ayatnya Yeremia pasal 28 ayat 7, ya saudara, di dalam perjanjian baru, saudara, itu semua dijelaskan tentang prinsip kita menghormati pemimpin di mana kita berada, pemimpin pemerintahan di mana kita berada. Saudara, Yesus menunjukkan rasa hormat, saudara, terhadap pemerintahan manusia. Makanya ketika Yesus suruh saudara dan saya menghormati pemerintahan yang di mana saudara berada, baik mereka penindas, mereka menekan saudara, menganiaya saudara pemerintahan yang ada, tetap Tuhan ajarkan untuk rasa hormat. Karena Yesus sendiri menunjukkan rasa hormat, saudara. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Yesus menyuruh untuk membayar pajak bait Allah. Karena itu pernyataan dari orang ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua, Matius 22 ayat 15 sampai 22. Di mana masyarakat menyarankan suatu tempat bagi pajak Romawi, dan dengan itu penguasa sipil Romawi. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan saudara tentang membayar pajak itu bagian dari merasa hormat kita kepada pemerintah. Yohanes 19 ayat 11 juga diajarkan Allah memberikan pemerintahan sipil. Jadi pemerintah itu adalah juga kebaikan dari kehendak Allah, saudara. Ya. Sudah dikatakan juga Paulus, saudara, yang menuliskan kitab-kitab perjanjian baru, 2/3 dari kitab perjanjian baru, ya. Dia mengajarkan tentang yang berhubungan dengan pemerintahan manusia. Di Roma 13 ayat 1 sampai 7 diajarkan orang percaya harus tunduk dan berdoa bagi para penguasa sipil. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3, orang percaya harus berdoa bagi penguasa sipil, saudara. Titus 3 ayat 1, orang percaya harus tunduk pada para penguasa sipil. Lalu Petrus juga menulis yang berhubungan dengan pemerintahan manusia. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan 31, di mana saudara Petrus dan Yohanes di hadapan Sanhedrin, ya saudara, mereka menghadapi pemerintah yang ada pada saat itu untuk menganiaya mereka sebagai orang percaya, dan diajarkan untuk mereka tidak memberitakan nama Yesus. Nah, untuk hal ini Petrus dan Yohanes, saudara, mereka tetap melanjutkan pemberitaan kabar baik. Karena ini sebenarnya secara kemanusiaan tidak ada pelanggaran kehidupan, saudara, tetapi
Bagi Sanhedrin ini adalah sebuah pukulan yang memalukan bagi mereka, karena orang-orang ini melakukan pelayanan rohaninya begitu dahsyat, penuh dengan tanda-tanda heran dan mujizat, saudara. Sepertinya ini menunjukkan pembangkangan sipil, saudara. Tetapi prinsip dari penjelasan yang ada tetap kita bisa mengetahui ini adalah bahagian dari pengajaran-pengajaran rohani yang tidak bertautan dengan prinsip pembangkangan atau pemerintahan sipil. Terbukti, saudara, ketika mereka membawa Yesus ke Pilatus, Pilatus hampir-hampir tidak mau menghukum Yesus, saudara, karena dia tahu ini tidak ada urusannya dengan pemerintahan sipilnya dia, saudara. Tetapi, saudara, ternyata Sanhedrin tetap memaksa untuk Yesus dihukum, saudara. Seterusnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 13-17 dikatakan, orang percaya harus tunduk pada penguasa-penguasa sipil dalam konteks pemerintahan, ya saudara ya. Ini yang harus dimengerti untuk kita orang-orang percaya. Sebab kalau ada hal pemerintahan yang memang sifatnya membuat kita jauh dari Tuhan atau melanggar prinsip-prinsip moral, apalagi kebenaran firman Allah, saudara, kita boleh, saudara, menghindarinya, saudara, untuk kita tidak melakukan tindakan amoral, saudara, atau kita melanggar firman Allah. Itu hal yang mendasar yang harus kita mengerti. Tapi selama pemerintahan sipil yang mengayomi atau mengatur tentang keamanan, ketertiban dan sebagainya yang berlaku untuk orang banyak, yang tidak membawa dampak kepada orang banyak, yang tidak merugikan orang banyak, saudara harus taat dalam prinsip penguasa sipil yang di mana saudara berada, ya saudara. Di dalam Wahyu, Yohanes juga, saudara, mengajarkan di dalam kitab Wahyu yang berhubungan dengan pemerintahan manusia, yaitu Wahyu pasal 17, ya. Itu dikatakan pelacur Babel melambangkan pemerintahan manusia yang melawan Allah. Jadi di dalam Alkitab juga tertulis bagaimana tentang pemerintahan manusia yang orang-orang percaya harus tunduk di dalamnya. Nah, saudara, gambaran ini adalah gambaran tentang pemerintahan dunia, ya, yang saudara harus mengerti. Nanti kita masuk dalam penguraian di bawah pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 18 ini, ya, tentang anti Kristus, saudara. Karena ini adalah penjelasan awal dari pengajaran Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18 ini. Berselancar dalam kebenaran